Had me wishing on a shooting star, but now I'm 20 something. I still know nothing about who I am or what I'm not. So call me a pessimist, but I don't believe in it. Finding a true love's case is bullshit. 'Cause I felt sad love, I felt bad love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Bunga Candela. Aku dari kelompok Salmonella enterica. Virus distemper anjing adalah penyakit menular bersifat akut sampai subakut pada hewan yang menyerang saluran pencernaan, pernafasan, dan sistem saraf pusat. Anjing pada semua umur rentan terkena serangan virus ini. Canidae distemper menyerang hewan dalam keluarga Canidae, Mustelidae, Nephitidae, Procionidae, dan kemungkinan Felidae. Agen virus yang menyebabkan penyakit ini dikenal dengan nama virus distemper anjing. Distemper anjing atau canine distemper adalah penyakit bersifat akut yang menyerang pencernaan, pernafasan, dan sistem saraf pusat. Klasifikasi dari virus distemper sendiri yaitu dari grup 5 main ssRNA dengan ordo Mononegavirales, dengan famili Paramyxoviridae, dengan genus Morbillivirus, dengan spesies canine distemper. Nah, kemudian virus ini biasanya menyerang pada hewan apa saja sih? Yang pastinya yang pertama adalah anjing, yang kedua yaitu kucing. Nah, paling rentan dengan virus ini atau yang mudah banget untuk terserang virus ini adalah anak dari kucing. Dia sangat mudah sekali terserang oleh virus ini. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Rian Fadilah. Saya dari kelompok Salmonella enterica, asal saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Faktor inang yang berisiko meningkatkan kejadian penyakit distemper adalah faktor umur dan status vaksinasi. Anjing berumur muda memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi virus distemper dan resiko lebih besar terhadap infeksi virus distemper. Juga terjadi pada anjing yang tidak divaksinasi atau divaksinasi tapi tidak lengkap. Faktor jenis kelamin dan musim tidak meningkatkan resiko kejadian penyakit distemper. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elisa Tiawati dengan NIK 6201139 dari kelompok Salmonella enterica. Hai, di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang gimana sih tingkah laku kucing kalau terkena penyakit distemper itu. Nah, yang pertama adalah posisi kucing terduduk dengan dagu dan dada menempel atau disebut hunch up position. Kondisi ini khas pada kucing yang terkena distemper karena adanya rasa sakit pada bagian sekitar perut. Posisi ini menyebabkan kucing tidak ingin bergerak dan cenderung melindungi bagian perutnya. Selanjutnya yang kedua adalah demam tinggi pada kucing. Panas tubuh biasanya melebihi suhu 39,5 derajat Celcius. Demam tinggi diakibatkan respon tubuh membentuk pertahanan melawan virus. Selanjutnya yang ketiga adalah kucing tidak nafsu makan selama kurang lebih 2 hari. Rasa sakit di bagian perut dan tubuhnya membuat kucing merasakan nafsu makan yang menurun. Kucing bisa bertahan tidak makan selama maksimal 3 hari. Setelah itu, dia akan mengalami hepatic lipidosis atau kerusakan hati yang selnya tergantikan oleh lemak. Selanjutnya yang keempat adalah
kucing senang menyendiri dan bersembunyi. Kucing yang sakit memang lebih senang menyendiri dan menghilang selama beberapa hari, mencari tempat persembunyian yang nyaman agar tidak terganggu oleh kucing lain karena rasa sakit yang dideritanya. Yang kelima adalah kucing muntah terus-menerus. Gangguan pada saluran pencernaan menyebabkan juga gangguan pada daerah hati, jantung empedu, dan lambung. Hal ini menyebabkan rasa mual yang dialami oleh kucing. Asam lambung pun naik akibat infeksi dan tidak ada makanan yang masuk. Muntah yang dihasilkan biasanya berupa cairan berwarna kuning. Selanjutnya yang keenam adalah kucing mengalami mencret. Virus yang menginfeksi daerah usus menyebabkan kerusakan pada sel usus. Kerusakan ini menyebabkan penyerapan air yang tidak sempurna selama air yang keluar melalui diare. Pada kondisi khusus, rusak mengalami penyerapan nutrisi yang tidak sempurna. Selain itu, sel yang rusak hingga pembuluh darah menyebabkan diare dihasilkan menjadi diare berdarah. Yang ketujuh, kucing mengalami dehidrasi. Dehidrasi merupakan akibat lanjutan dari muntah diare yang berkepanjangan. Cairan yang banyak hilang melalui muntah dan diare. Tanda lainnya berhubungan dengan dehidrasi, yaitu mata yang lebih cekung atau kulit yang tidak elastis lagi. Dan yang terakhir adalah terdapat gejala syaraf pada kitten atau anak kucing. Anak kucing yang tertular oleh induk akan mengalami kerusakan pada syarafnya. Biasanya anak kucing akan berjalan sempoyongan atau tidak seimbang. Kucing yang mengalami infeksi biasanya tidak bertahan lama karena kondisi keseimbangan dan koordinasi yang kurang baik. Halo, perkenalkan namaku Stiuderil Imaniro Maksudameta dari kelompok Salmonella enterica. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang penularan virus distemper. Virus distemper bisa ditularkan melalui udara atau aerosol atau airborne disease, di mana droplet yang mengandung partikel virus distemper tersebut berasal dari saluran pernafasan atau sekresi nasal dari hewan penderita distemper. Selain itu, distemper juga bisa ditularkan melalui air liur atau saliva dan urin hewan yang menderita distemper. Hai semua, perkenalkan nama saya Isnaini dari kelompok Salmonella enterica. Kali ini saya akan membahas mengenai cara-cara pencegahan dari virus distemper. Yang pertama itu, lakukan vaksinisasi pada kucing. Anak kucing biasanya divaksin pada usia 8 minggu. Yang kedua, perhatikan tingkah laku aneh yang terjadi pada kucing. Yang ketiga, jaga daya tahan tubuh kucing dengan memberikan suplemen atau minyak ikan dan stimuno. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Halo teman-teman, kenalin nama aku Janwa Firmansyah dari kelompok Salmonella enterica, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Selanjutnya adalah penanggulangan terhadap penyakit distemper. Sebenarnya belum ada obat yang tersedia yang dapat menyembuhkan penyakit distemper ini. Namun ada perawatan yang dapat memfokuskan untuk mengatasi gejala dan menjaga hewan yang terkena penyakit distemper ini. Cairan antibiotik untuk infeksi sekunder apapun dan antimietik untuk mengendalikan muntah adalah beberapa teknik yang digunakan oleh dokter hewan. Sayangnya, sebagian besar hewan akan menyerah meski telah melakukan perawatan intensif karena distemper merupakan salah satu virus yang mematikan. Segera lakukan pencegahan terhadap penyakit ini, meliputi 2 hal penting, yaitu vaksinasi dan sanitasi. Jika di rumah kalian terhadap hewan, contohnya kucing, yang terdampak virus distemper ini, segera pisahkan kucing yang sehat dengan kucing yang sakit, agar tidak tertular. Namun, jangan khawatir, karena virus ini tidak akan menular terhadap manusia. Homecoming, our man, one last chance, I love you, 3000.
Kerika, asal saya dari Lombok, Nusa